perilaku aneh. Ini bukan pahlawan super yang suka berpakaian out of the box ya pemirsa, tapi maling di sebuah toko penjual cat di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bagian atas, terutama wajahnya, memang sengaja ia tutup untuk menghindari kamera pengawas yang terpasang di setiap ruangan toko. Namun, tak tahu kenapa, ia hanya menyisakan celana dalam di tubuh krempeng miliknya. Aksi maling ini memang cukup nyeleneh. Ada yang menyebut cara ini adalah salah satu syarat bagi para maling agar aksi kejahatannya berjalan mulus. Buktinya, si maling bisa dengan santuy masuk dari jendela, mengacak-acak seisi toko, hingga menggasak barang dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Aksi nyeleneh pencurian juga pernah terjadi di Bali. Sang maling terekam kamera pengawas tanpa menggunakan sehelai benang di badan alias telanjang. Sejumlah ahli spiritual menyebut bahwa aksi maling tanpa busana ini bertujuan agar sang maling tak terlihat secara kasat mata. Namun kenyataannya, sang maling justru terekam kamera pengawas hingga dengan mudah ditangkap petugas kepolisian. Kalau aku sih percaya nggak percaya mas, soalnya menurut aku itu balik lagi ke mindset. Itu kan berarti dia masih percaya hal-hal mistis kayak gitu. Tapi balik lagi sih ke diri masing-masing, kalau aku sendiri nggak percaya sih. Sebenarnya aku percaya nggak percaya sih, lebih ke nggak percaya sebenarnya, 95% nggak percaya. Karena mungkin itu hanya kepercayaannya dia aja gitu. Toh maling juga masih banyak yang ketahuan gitu, masih ketahuan di CCTV atau tempat yang dia maling itu orangnya lagi nggak ada, nggak kelihatan jadinya gitu. Untuk mencari jawaban atas aksi nyeleneh para maling ini, tim Titik Target pun menemui seorang maling spesialis rumah kosong yang sering beraksi di kawasan Jabodetabek. Sebut saja namanya Wawan. Ia mengaku juga mempelajari ajian-ajian agar aksi kejahatannya tak menghadapi hambatan. Ajian atau jampi-jampi dipelajari Wawan dari seorang dukun di daerah Banten dan Cirebon. Ajian ini digunakan untuk melancarkan aksinya agar tidak ketahuan pemilik rumah atau warga, juga sebagai pegangan sebelum beraksi. Salah satu syaratnya adalah Wawan harus selalu mengenakan baju serba hitam dalam setiap aksinya. Kita biasa itu belajar ilmu itu dari Banten, kalau nggak dari Cirebon. Syaratnya itu kita bersih dulu tubuhnya, jangan kotor atau jangan bersihnya dulu gitu, kita selama sebulan gitu, buat fokus ngambil ilmunya itu. Sebenarnya itu betapa dong, betapa kan, atau haus kekuasaan. Seperti maling-maling lainnya, sebelum beraksi, Wawan juga melakukan survei untuk menentukan targetnya. Dan ketika target sudah ditetapkan, syarat lain yang juga tidak kalah aneh adalah mengencingi rumah yang akan dirampok. Wawan beserta komplotannya juga harus membaca jampi-jampi khusus agar pemilik rumah tidak akan mengetahui aksinya dan tertidur pulas. Bahkan menurut Wawan, meski terbangun, sang pemilik rumah tidak dapat melihat dirinya seakan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam rumah. Benar-benar kayak ngambang gitu, masuk ke dalam rumah itu kita kayak ngambang, kayak berasa kayak bukan kita gitu yang masuk. Penghuni rumah tetap tidur terlelap. Dari semua maling-maling bertingkah nyeleneh ini, tentu tak bisa menyaingi maling yang satu ini. Dia gak punya ilmu hitam, gak juga punya ajian. Apalagi harus lepas celana dan pakai celana dalam. Siapa lagi kalau bukan maling besi jembatan? Gimana gak hebat kalau dibiarkan konstruksi jembatan besi sebesar apapun bisa hilang. Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di jembatan Cipendawa di Kota Bekasi. Hilangnya sejumlah baut besi konstruksi jembatan membuat amblas sebagian badan jembatan. Kerusakan ini tentu saja menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dari Bantar Gebang menuju Pondok Gede dan sebaliknya. Ya, gimana ya, terganggu, terutama waktu. Aturan bisa tembus misalnya 20 menit ke sana bisa 1 jam lebih. Iyalah mas, masalahnya gini loh, dia ngambil mur bautnya.
Dia nggak mikir dampaknya. Itu bisa jadi terjadi misalnya kecelakaan ke semua orang, ya kan? Tepat di bawah jembatan, terlihat dengan jelas kondisi tak wajar struktur jembatan. Jika tak cepat ditangani, tentu jembatan akan roboh hingga mengancam keselamatan pengguna jalan di atasnya. Amblasnya itu di sini gitu. Ya, waktu sekitar bulan Desember kita pernah ada pekerjaan patching lah di sini kan. Nah setelah kita perbaiki, ternyata bulan Januari itu udah turun. Nah kita curiga nih pasti bawahnya ada yang nggak beres. Makanya pas kita cek ke bawah, posisi lantainya udah turun kayak gini. Dan ternyata bautnya juga pada hilang. Selidik punya selidik, mur baut di jembatan bukanlah barang recehan. Mur dan baut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tapi masalahnya, sekuat apa tangan orang hingga dapat memutar baut berukuran besar ini? Jelas, sang pencuri adalah orang yang memiliki peralatan dan keahlian khusus. Ya mungkin dengan kunci stang segala macam lah ya. Tapi juga untuk buat bongkar apa namanya tuh sikunya itu dia perlu las di blender gitu, pemotong. Ya, besi sebagai barang bekas memang menjadi incaran. Apalagi bila berbentuk padat dan berat. Karenanya, tak cuma jembatan Cipendawa, jembatan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi pun pernah menjadi sasaran. Tak tanggung-tanggung, sasaran pencurian bukanlah baut yang berukuran kecil, namun juga besi penyangga konstruksi jembatan. Sampai di jembatan Muara Gembong, tim titik target awalnya kesulitan menemukan bagian besi jembatan yang hilang. Konstruksi jembatan tampak biasa saja. Tak ada perubahan signifikan akibat aksi pencurian ini. Sebuah foto 3D di aplikasi peta online memperlihatkan kondisi jembatan yang utuh sebelum besinya disikat sang maling. Sekilas, bagian jembatan yang hilang ini seperti tak punya fungsi sama sekali. Posisinya mengikat besi-besi diagonal di atas jembatan. Tim pun memperlihatkan bagian besi yang hilang. Dalam dunia konstruksi, bagian ini disebut ikatan angin. Pengaruh besi yang hilang di dalam satu konstruksi jembatan ditentukan oleh posisi besi yang hilang itu sendiri. Di dalam jembatan itu tentu ada perhitungan strukturnya dan terdiri dari perhitungan pondasi, lalu kemudian uppernya adalah gelagar jembatan, kemudian batang diagonal dan ikatan angin. Ketika besi yang hilang itu adalah ikatan angin, maka pengaruh terhadap strukturnya tidak begitu besar. Akan tetapi akan mempengaruhi massa daripada penggunaan atau fungsi jembatan itu sendiri. Bisa 5, bisa 10 tahun, bisa berkurang masanya. Pelaku sendiri ternyata adalah warga setempat. Usai tertangkap, sang pelaku dihantar warga menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan untuk mencari tahu alasan pelaku nekat mencuri besi jembatan, kami pun menemui ketua RT setempat. Tak cuma mengenal pelaku dengan baik, Pak RT juga salah satu warga yang memergoki aksi pelaku. Pelakunya udah ditangkap di polsek. Terus sekarang ini kemarin waktu kasus berbagai unsur tokoh masyarakat minta keringanan dari hukum polisi bahwa ini tuh disangkut dengan kemanusiaan, lihat dari segi ekonominya pelaku itu. Dan pelaku itu emang nggak punya rumah, numpang di rumah orang, itu juga nggak layak sebagai rumah. Dari keterangan Pak RT, diketahui bahwa maling tinggal tidak jauh dari jembatan Muara Gembong. Besi hasil curian sedianya akan ia jual ke pengepul untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun. Miris sekali ya, mungkin di tengah kesulitan ekonomi sehingga masyarakat itu tidak bisa berpikir lebih jernih sampai harus mencuri besi yang jembatan itu kan fasilitas umum.
Dengan alasan kemiskinan, sebuah kejahatan pun tampak begitu mudah. Namun, kasus pencurian besi jembatan ini tidaklah sederhana. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar jika sebuah konstruksi bangunan jembatan umum terganggu. Apalagi bisa mengancam keselamatan masyarakat. Karenanya, apapun alasannya, sebuah aksi kejahatan ini tidak pernah dibenarkan dan harus menjadi perhatian serius dari semua pihak.